morning my students. I hope all of you are fine and full of spirit to follow the lesson today. Hari ini kita kembali belajar untuk pertama kalinya di semester 2. Apakah anak-anak Miss tetap semangat? Sudah siap anak-anak? Pasti dong. Oke anak-anak Miss, sebelum kita mulai belajar, yuk kita bernyanyi dulu. Let's sing good morning. Let's sing together. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students. Good morning students. Good morning students, how are you today? I'm fine. Oke, masih tetap semangat kan anak-anak Miss? Sehat semua? Pasti dong. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita mulai dengan berdoa. Ayo semua posisi berdoa. Close your eyes. Thank you God for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak Miss, selamat belajar ya. Perhatikan video pembelajaran yang akan Miss berikan. Semangat! Hari ini kita kembali belajar dari buku tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Perhatikan pembelajaran yang akan Miss jelaskan. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny menggantikan baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Mari kamu dengarkan percakapan yang akan Miss bacakan. Benny, coba lihat jam dinding di rumah nak. Iya Bu, Benny melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak Bu. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Benny harus mengganti baterai dengan yang baru Bu. Maukah Benny mengganti baterainya? Mau Bu. Benny naik di atas tangga. Hati-hati ya nak. Iya Bu. Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang berhati-hati. Wah, jamnya retak. Maafkan Benny Bu, Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Iya nak, ke depannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Demikianlah isi percakapan antara ibu dan Benny. Selanjutnya mari kita jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan teks percakapan di atas. Coba kita jawab bersama-sama. Nomor 1, apa yang terjadi dengan jam dinding? Apa jawabannya anak-anak Miss? Yang terjadi adalah jam dinding terjatuh. Selanjutnya nomor 2. Siapa yang mengambil jam dinding? Siapa nak? Jawabannya yang mengambil jam dinding adalah Benny. Nomor 3. Mengapa jam dinding jatuh? Mengapa tadi nak? Jawabannya jam dinding jatuh karena Benny kurang berhati-hati saat mengambilnya. 4. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Cara mengambil jam dinding adalah dengan menggunakan tangga. Soal nomor 5. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Apa nak? Jawabannya yang dilakukan Benny kepada ibunya adalah meminta maaf. Jadi jika kamu berbuat salah harus meminta maaf. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Kamu juga harus melakukan seperti Benny. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak.
Nah, kalimat yang digunakan Beni ini adalah kalimat permintaan maaf. Saat kamu mengucapkan kalimat permintaan maaf, kamu harus menggunakan bahasa yang santun. Tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar ataupun berintonasi tinggi. Bisa ya anak-anak Miss? Selanjutnya dengarkan lagu berikut ini. Oke anak-anak Miss, tadi kamu sudah mendengarkan lagu yang berjudul Pelangi-Pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Saat bernyanyi kamu harus menggunakan tekanan nada. Tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada dua, nada kuat dan nada lemah. Tanda kurang dari artinya nada kuat, tanda lebih dari artinya nada lemah. Kuat dan lemahnya nada itu disebut dengan dinamika. Diingat ya anak-anak Miss, kamu sudah mengetahui tekanan nada, baik nada kuat maupun lemah. Perhatikan kosakata pada teks lagu Pelangi-Pelangi. Coba kamu tentukan panjang dan pendek bunyinya. Mari kita tentukan bersama-sama. Cara menentukan panjang pendek nada adalah dengan melihat notasinya. Notasi yang bernada panjang itu diikuti tanda titik setelah notasinya. Mari kita lihat teks lagu Pelangi-Pelangi. Ini ada kolom nada yang dinyanyikan pendek dan nada yang dinyanyikan panjang. Kamu perhatikan dengan seksama. Bisa dimengerti anak-anak Miss? Selanjutnya mari kita garis bawahi teks lagu tersebut. Bunyi panjang itu digaris dengan warna merah, bunyi pendek itu digaris dengan warna biru. Ini ada teks Pelangi-Pelangi. Perhatikan ya nak, warna biru itu kita nyanyikan dengan nada panjang, sedangkan warna merah itu kita nyanyikan dengan nada pendek. Coba di rumah sendiri. Selanjutnya, Beni melanjutkan permainan kuda-kudaan. Beni menjadi anak kuda. Kaki Beni menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Beni menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Beni dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Jadi kamu harus sering bersyukur ya nak. Sekarang selanjutnya mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar ini mencerminkan sila Pancasila. Coba kita berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Gambar pertama berdoa sebelum makan. Apakah ini penerapan sila pertama anak-anak? Iya, ini adalah contoh sila pertama. Nomor 2, bergotong royong membersihkan lingkungan. Apakah ini contoh penerapan sila pertama? Tidak, dia adalah sila ketiga. Nomor 3, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku dan agama. Ini adalah contoh penerapan sila ketiga. Berdoa di tempat ibadah. Apakah ini contoh penerapan sila pertama anak-anak? Iya, ini adalah contoh penerapan sila pertama. Nomor 5, berdiskusi. Ini contoh penerapan sila keberapa anak-anak? Adalah sila keempat. Mendoakan orang yang telah meninggal. Ini adalah contoh penerapan sila pertama. Nah, itu dia ya anak-anak Miss. Selanjutnya, mari kita tuliskan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah berdoa sebelum makan.
Contoh kedua adalah berdoa di tempat ibadah. Dan yang ketiga adalah mendoakan orang yang telah meninggal. Yang keempat adalah membersihkan tempat ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kelima adalah menghargai teman yang sedang beribadah. Kita tidak boleh mengganggunya. Selanjutnya, kamu pasti pernah mempunyai pengalaman cara menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh pengalaman dalam menerapkan sila pertama Pancasila. Setiap hari saya selalu berdoa bersama keluarga. Kami berdoa mengucap syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini adalah contoh pengalaman dalam menerapkan sila Pancasila. Beni bersyukur karena guci tidak pecah. Beni minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan anak-anak? Pasti pernah ya. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Apakah kamu pernah meminta maaf? Nah, coba kamu lakukan permintaan maaf dengan sopan di rumahmu. Selanjutnya, mari kita lihat teks percakapan berikut ini. Dengarkan, akan Miss bacakan. Ayah, Beni minta maaf. Meminta maaf tentang apa? Karena Beni kurang hati-hati. Iya nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya. Iya ayah, ayo main kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku. Itulah isi teks percakapan antara Beni dan ayahnya. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut ini dari percakapan yang tadi. Coba kamu jawab juga ya anak-anak Miss. Contoh ungkapan permintaan maaf dari teks tadi adalah, ayah maafkan Beni karena Beni kurang hati-hati. Makna ungkapan permintaan maaf Beni adalah, Beni meminta maaf kepada ayahnya karena Beni kurang hati-hati. Inilah dia contoh permintaan maaf Beni. Kamu tadi telah mempelajari kata maaf. Coba kamu praktekkan ungkapan santun dengan kata maaf. Ini adalah beberapa kalimat santun dalam meminta maaf. Maafkan aku karena aku tidak bisa ikut bermain sepak bola. Bu, saya minta maaf karena datang terlambat. Contoh permintaan maaf ketiga. Ayah minta maaf karena telah membuat ayah marah. Ini adalah contoh kalimat permintaan maaf yang diucapkan dengan santun. Selanjutnya, Beni teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga dengan mistar. Selanjutnya, mari kita perhatikan jam dinding berikut ini. Coba kita ukur berapakah panjang jam dinding ini dengan menggunakan alat ukur yaitu berupa penggaris atau mistar. Kita mulai mengukur dari angka 0. Jangan dari angka 1 ya nak. Untuk mengukur suatu benda biasakanlah memulai dari angka 0. Nah, perhatikan panjang jam dindingnya sampai ke angka berapa nak? Sampai ke angka 18. Maka panjang jam dindingnya adalah 18 cm. Pernahkah kamu menggunakan penggaris anak-anak? Sebutkan benda yang pernah kamu ukur dengan penggaris. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Dengarkanlah percakapan berikut. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter itu disingkat dengan cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu.
Itulah cara menggunakan penggaris. Ingat ya nak, satuan penggaris adalah sentimeter. Nah anak-anak Miss, tadi kamu sudah mengetahui cara mengukur benda. Coba ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Kamu gunakan penggaris untuk mengukurnya. Nanti kamu ambil 5 benda yang ada di sekitarmu, kemudian kamu ukur. Itu yang menjadi tugasmu hari ini. Kemudian coba kita lihat cara pengukuran benda seperti contoh. Kotak pensil panjangnya 13 cm. Pensil panjangnya 12 cm. Penghapus memiliki panjang 7 cm. Kemudian benda keempat adalah spidol, panjangnya 12 cm. Benda kelima adalah bunga yang panjangnya 10 cm. Inilah cara mengukur panjang benda. Harus dimulai dari angka 0 sampai ke pangkal benda itu ke angka berapa. Seperti itu ya anak-anak Miss. Tadi kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Kemudian coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Pilihlah benda yang dapat kamu ukur dengan penggaris dengan cara memberikan tanda centang pada gambar berikut ini. Gambar 1 adalah kotak tisu. Bisakah kita ukur dengan penggaris anak-anak Miss? Iya, bisa kita ukur dengan penggaris, maka kita beri tanda centang. Gambar kedua adalah pintu. Pintu bisa kita ukur dengan penggaris anak-anak? Tentu tidak. Pintu dapat diukur menggunakan meteran. Gambar ketiga adalah meja. Meja dapat kita ukur dengan penggaris anak-anak? Tentu tidak. Meja dapat kita ukur juga menggunakan meteran. Gambar keempat adalah tangga. Tangga dapat kita ukur dengan penggaris anak-anak? Tentu tidak. Tangga harus diukur menggunakan meteran. Gambar kelima adalah figura. Figura dapat kita ukur dengan penggaris anak-anak? Iya, jadi dapat kita ukur, kita berikan tanda centang. Gambar keenam adalah akuarium. Akuarium dapat kita gunakan dengan penggaris nak? Tentu tidak, dia menggunakan meteran. Benda yang panjangnya melebihi panjang penggaris itu sebaiknya kita ukur menggunakan meteran. Bisa ya anak-anak Miss? Oke anak-anak Miss, sudah kamu tonton video pembelajaran Miss? Bagaimana? Ada yang tidak dimengerti? Jika belum dimengerti, kamu boleh tanya sama Miss Nopi atau tanya pada orang tuamu. Oke anak-anak, let's close our meeting for today with saying goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let's pray. Thank you God for your blessing until this time. We had finished our lesson and now we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, tetap semangat untuk belajar. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan jika tidak perlu kemanapun harus di rumah saja. Oke anak-anak, semangat, all the best, bye.